Hari Minggu semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian luar biasa. Nah, adik-adik, minggu kalian hari ini akan ditemani oleh Kak Denis Borumanurung. Dan minggu kita hari ini adalah minggu kedua Dung Trinitatis dengan tema Dipatimbul di Bagasan Tuhani atau Bermegah dalam Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menaikkan pujian kita yang pertama, tetapi kita harus menaikkannya dengan semangat, kita harus menaikkan dengan hati yang gembira, kita bangkit berdiri, memuji dan memuliakan Tuhan kita pada minggu hari ini. Lagu kita yang pertama adalah Bila Roh Allah ada di dalamku. Nah, sekarang kita akan memasuki ibadah kita yang selanjutnya, tetapi sebelum itu kita harus lebih semangat dalam memuliakan dan memuji nama Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu pujian kita yang kedua, Terima Sukacita Surga. Adik-adik, kita nyanyinya dengan semangat ya, dan dengan hati yang tulus menyanyikan lagu ini. Sebelum kita memasuki doa syafaat kita, marilah kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu pujian kita yang selanjutnya, Jika Jiwaku Berdoa.
akan memanjatkan doa syafaat kita. Gimana sih doa yang benar? 5, 10. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu semalam. Kau membiarkan kami tidur yang nyenyak dan membiarkan kami bangun dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Kami sekarang memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berjalan lancar dengan baik dan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menemani kami dalam ibadah, dan juga pendeta yang akan memberikan firman pada kami. Tuhan, berkati kami dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami merindukan untuk bertemu teman-teman kami di gereja maupun di sekolah. Tapi kami tahu kami tinggal di rumah untuk kebaikan kami dan kebaikan keluarga kami masing-masing. Berkati seluruh teman kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkati orang tua yang menemani mereka maupun saudara-saudara mereka. Dan juga berkati sekolah kami agar kami bisa lancar dalam mendengarkan pelajaran. Dan juga khususnya hari ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman tersebut bisa kami simpan di dalam hati dan di pikiran kami, dan bisa kami terapkan untuk kehidupan kami sehari-hari. Juga berkatilah orang-orang yang berjuang di garis depan untuk pandemi ini. Berkati pemerintah kami, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati gereja kami, dan juga orang-orang yang tidak bisa kami sebutkan. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, kabulkan segala doa dan permohonan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, kita sudah memanjatkan doa syafaat kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya kita menyiapkan Alkitab kita, hati kita, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan baiknya firman tersebut kita simpan di dalam hati kita. Kita tidak boleh mengantuk, kita tidak boleh bersedih, kita tidak boleh marah-marah saat mendengarkan firman Tuhan. Kita harus fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita menyanyikan pujian kita yang selanjutnya, You Are My All in All. Anak-anak sekolah minggu semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu bagi kita semua. Masih dalam sukacita ya. Ayo yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, supaya kita bersama-sama membaca firman Tuhan di minggu kedua setelah Trinitatis hari ini. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 21. Efesus pasal 2 di ayat 21. Kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun
menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian untuk firman Tuhan. Dan kalau kita mengikuti membaca seterusnya, apa yang dikatakan nats kita ini dikatakan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itu adalah lanjutannya dan akhir dari pasal 2 ini. Anak-anak semua yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus menyimpulkan apa yang dikatakan teks ini, bahwa di dalam Dia, di dalam Kristus, Juru Selamat kita, yang percaya kepadanya, kita harus katakan kita adalah satu. Dan kesatuan kita sebagai warga kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, ketika kita satu di dalam warga kerajaan Allah karena Kristus yang mempersatukan kita, dan apa yang dikatakan oleh Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Maka kita sebagai warga kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus adalah satu. Anak-anak sekalian, ketika nats ini telah mengingatkan kita sebagai warga kerajaan Allah yang telah dipersatukan menjadi satu rumpun, menjadi satu lembaga di rumah kerajaan Allah nanti di surga, itu adalah menjadi tempat rumah yang kekal dan rumah yang penuh dengan sukacita yang dibuat oleh tangan Tuhan, bukan dibuat oleh tangan manusia. Kita mau melihat dulu apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 1, dikatakan demikian. Jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah itu. Jadi Tuhan yang membuat tempat kediaman kita yang kekal di surga, tempat yang kudus, yang penuh sukacita dan sorak-sorai. Kita akan dikumpulkan bersama di rumah kerajaan Allah dalam satu rumpun, satu warga kerajaan Allah, sehingga kita akan bersorak-sorak bersama-sama memuliakan Allah, dan kita penuh dengan sukacita bersama dengan Bapa kita. Anak-anak sekalian, ketika kita dikatakan dalam teks ini juga bahwa siapapun orang-orang di dunia ini tidak akan mampu membinasakan bait Allah atau rumah Allah. Kita dikatakan adalah ketika nats ini diingatkan kepada kita, bait Allah yang kudus itu adalah hati kita. Tapi mau dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu, katanya. Kita, anak-anak sekolah minggu, saya, jadi hati kita semua adalah bait Allah yang kudus. Maka bait Allah yang kudus di dalam hati kita ini harus benar-benar kita jaga. Maka tidak boleh hati menyimpan dendam, kebencian. Nanti bait Allah di dalam hati kita itu menjadi tidak kudus. Dan itu adalah merupakan suatu hal perbuatan daging. Dan itu adalah tidak disukai oleh Allah Bapa. Maka anak-anak semua di dalam Yesus Kristus, apa yang mau diingatkan oleh
firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Ketika tadi dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Kalau misalkan dalam bangunan itu, bangunan rumah harus rapi tersusun. Ukuran pintu, jendela, lantai harus rapi supaya berdiri tegak dan megah. Ketika bangunan yang rapi tersusun itu adalah dibangun oleh ahli bangunan yang profesional, maka bisa berdiri tegak dan kita pun di dalamnya nyaman untuk tinggal di rumah yang dibangun oleh ahli bangunan tersebut. Dan tadi apa yang Minang katakan, bangunan yang dibangun oleh Allah sebagai ahli bangunan dan di dalamnya kita akan tinggal dengan penuh sorak-sorai, itu adalah tempat di surga yang nanti akan kita diami, yang kita huni. Tapi apa yang mau kita tunjukkan sekarang? Ketika baik Allah, misalkan sebuah gereja juga harus berdiri tegak. Dan ketika gereja dibangun oleh ahli bangunan di dunia dan rapi tersusun, sehingga kita beribadah bisa dengan nyaman. Tapi kita mau katakan, kepala gereja adalah Yesus Kristus. Dan kita adalah gereja yang hidup. Karena gereja tidak terletak kepada bangunannya yang megah. Tetapi gereja yang hidup itu adalah bagaimana kita, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, bapak mama, orang tua, juga kakek dan nenek, opung. Kalau kita semua menjadi gereja yang hidup, maka gereja yang kokoh tentu adalah dunia tidak dapat merampas kita. Karena kita sudah berdiri tegak di dalam pimpinan Yesus Kristus. Sehingga baik Allah yang hidup, baik Allah yang kudus adalah gereja, yakni kita dan hati kita tadi sebagai baik Allah yang kudus itu. Kita mau katakan bahwa bagaimana dan kapan Allah itu menjadi ahli bangunan bagi kita. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 9, dia katakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah dan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Itu mau mengingatkan kepada kita, anak-anak semua, seperti tubuh ini, satu kepala dengan badan, semua ada yang memperlengkapi kita, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, tentu adalah satu kesatuan. Nah, demikianlah satu kesatuan kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan bagaimana kesatuan kita di dalam Allah yang menciptakan kita, sehingga Allah yang kudus, Yesus Kristus yang kudus telah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Maka siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dialah bangunan yang kudus, baik Allah yang kudus. Dan kita juga telah dicurahkan Allah melalui Roh Kudusnya, agar Roh Kudus itu menginsapkan kita untuk semakin berlaku kudus, berlaku baik, yakni mau menerima Kristus yang kudus itu dengan cara tidak lagi melakukan hal kegelapan, hal dunia yang membawa kita kepada dosa kekal. Maka untuk itu anak-anak sekalian, karena Kristus adalah sebagai kepala gereja, kita adalah anggotanya, dan kita sebagai anggota tubuh Kristus akan menyatukan hati memuji, memuliakan Allah di dalam kekudusan. Begitu ya anak-anak semua, selamat hari Minggu bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami,
Engkau telah menjadikan kami sebagai pewaris kerajaan-Mu, dan Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Kami yang masih tinggal di dunia ini, biarlah kami berlaku seturut dengan kehendak Bapa, dan kami akan menjadi alat-Mu untuk memberitakan kerajaan-Mu, sehingga melalui mulut kami boleh bersaksi demi kemuliaan nama-Mu saja. Untuk itu, ya Bapa, kumpulkan kami di dalam satu kerajaan-Mu kelak untuk bersama bersorak-sorai, bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Engkau adalah Bapa dan Engkau adalah yang menciptakan kami. Lindungi untuk setiap anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Bandung. Lindungi juga untuk setiap orang tua mereka, semua keluarga yang mereka kasihi. Ampunkan kami akan segala dosa kami, agar kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, firman tersebut selalu disimpan di dalam hati dan pikiran kita. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Seberapapun persembahan yang kita berikan, asalkan kita berikan dengan hati yang tulus, maka akan diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi karena pada saat ini kita tidak bisa memberikan persembahan secara langsung, baiknya persembahan tersebut kita berikan kepada orang tua kita untuk diserahkan ke gereja. Mari kita menyanyikan lagu pujian kita yang selanjutnya, Marolok-olok Tondiki. Semua, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikian ibadah kita, anak-anak sekolah minggu yang terkasih. Kiranya hari ini menjadi hari sukacita bagi kita. Shalom, selamat hari Minggu.